Haleluya. Baik, mari saudara-saudara buka Alkitab kita dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama ayat 10 sampai 17. Saya akan bicara tentang satu tema pada pagi hari ini, hidup dalam budaya kerajaan Allah. Dan saya akan bahas satu subtema tentang satu Tuhan, satu ajaran. Saya mulai. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. 11. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diperlukan oleh orang-orang yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus adalah bagi? Adakah Paulus adalah kamu? Atau adakah kamu mendapatkan nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis sama-sama. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Tepuk tangan saudara-saudara. Sebelum saya berangkat ke Solo minggu depan, saya akan bicara di poin yang pertama atau bagian yang pertama tentang satu Tuhan dan satu ajaran. Nah, kalau berbicara tentang budaya, maka itu saya dan saudara akan berbicara tentang apa yang dipikirkan, tentang akal budi, tentang adat istiadat, atau tentang sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Di dunia ini, setiap orang, setiap suku, setiap kelompok, setiap bangsa pasti punya budaya masing-masing. Dan orang-orang biasanya diatur atau dikendalikan dengan budaya atau nilai-nilai di dalam satu pribadi, satu kelompok, satu orang maupun juga satu bangsa. Tetapi saudara-saudara, budaya juga berarti suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok. Jadi orang-orang yang mungkin ada dalam sebuah kelompok, mereka pun juga memiliki budaya masing-masing. Contohnya seperti kita di Kupang Praise Center, ada yang namanya nilai-nilai. P itu pelayanan, R itu ramah, A itu antusias, I itu integritas, S itu sehati, E itu empati. Nah, kita tidak pernah keluar dari nilai atau budaya yang sudah kita bangun di tempat ini. Nah, setiap orang pasti punya yang namanya budaya. Setiap keluarga pasti punya yang namanya budaya. Suatu bangsa atau suatu negara pasti punya yang namanya budaya. Nah, kalau kita hubungkan dengan budaya kerajaan Allah, maka cara hidup sebuah kelompok rohani yang berpikir, berbicara, dan bertindak sesuai dengan aturan kerajaan Allah yang tidak boleh dilanggar oleh orang percaya. Sebab budaya ini dibangun oleh Tuhan sendiri. Jadi manusia tidak boleh melanggar budaya kerajaan Allah. Nah, ada satu hal yang terjadi di tengah-tengah jemaat atau gereja Korintus, yakni di situ saudara-saudara terjadi yang namanya perselisihan. Ada satu keluarga yang melayani di gereja Korintus, namanya keluarga Chloe. Dia melihat bahwa ternyata jemaat Korintus ini berselisih paham.
Dan ketika mereka berselisih, akhirnya mereka ini mulai terkotak-kotak, mereka ini memiliki golongan-golongan mereka masing-masing. Akhirnya dia tahu bahwa Rasul Paulus adalah pendiri dari jemaat Korintus. Rasul Paulus adalah bapa bagi jemaat-jemaat Korintus. Maka mereka ini saudara-saudara melaporkan kepada Rasul Paulus. Ini satu pelajaran yang baik untuk gereja, untuk jemaat. Kenapa? Karena kalau ada sebuah tantangan, ada sebuah hal di dalam gereja, saya dan saudara tidak boleh tinggal diamkan. Tidak boleh masuk untuk menyusup bahkan merusakkan apa yang sedang terjadi. Kenapa? Karena itu bukan ciri daripada anak Tuhan. Anak Tuhan ketika lihat sesuatu yang tidak benar, maka dia perlu untuk memperbaiki. Nah, keluarga Chloe ini menyampaikan kepada Rasul Paulus bahwa di tengah-tengah jemaat Korintus, jemaat yang Tuhan dirikan lewat pelayanan Paulus, ternyata terjadi yang namanya perselisihan. Perselisihan itu ada yang berkata, saya dari golongan Paulus, saya dari golongan Apolos, saya dari golongan Petrus, dan saya dari golongan Kristus. Ini jemaat yang punya karunia-karunia yang paling hebat dari semua jemaat yang Paulus dirikan. Tapi ini jemaat juga adalah jemaat yang paling kacau, saudara-saudara. Ini jemaat yang paling bikin masalah, bikin Rasul Paulus sebagai seorang rasul hamba Tuhan sakit kepala juga menghadapi mereka. Kalau saya dan saudara lihat Alkitab, 1 Korintus pasal 1 ayat yang kedua dan 1 Korintus pasal 1 ayat 5 sampai 7. Mari lihat firman Tuhan. Ini kekayaan daripada jemaat Korintus. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dan dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Mereka ini orang-orang yang mantan penyembah berhala. Tapi karena Kristus sayang mereka, mereka orang pilihan, maka Paulus ada di Korintus, saudara-saudara. Akhirnya mereka ini bisa bertemu dengan Tuhan. Status mereka adalah orang-orang yang berdosa diubah menjadi orang-orang yang kudus. Kemudian ayat yang kelima sampai 7 berkata, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan. Mereka ini orang-orang yang dapat karunia-karunia roh yang luar biasa. Saya sudah bahas 2 minggu lalu, gereja yang punya 9 karunia roh, saudara-saudara, adalah gereja Korintus. Tuhan mau supaya mereka itu bukan hanya berbangga karena punya karunia, tapi mereka pun juga harus hidup sesuai dengan budaya kerajaan surga. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Sementara kamu menantikan kenyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka kaya karunia, berlimpah karunia. Tapi saudara lihat, ternyata karunia yang mereka dapatkan tidak mempengaruhi karakter mereka untuk berubah menjadi orang-orang yang hidup sesuai dengan budaya kerajaan Allah. Saya mau berkata, sepanjang gereja ada, dari ketika Pentakosta abad pertama, abad kedua sampai hari ini, gereja selalu punya yang namanya masalah. Baik masalah yang datang dari luar maupun juga masalah yang ada di dalam. Saudara mau cari gereja yang sempurna, saya kasih izinkan saudara pindah tahan 3 bulan dari sini, cari gereja yang sempurna. Saya yakin saudara ada di dalam, saudara akan lihat, aduh ternyata di sini begini ya, ternyata di sini begini ya. Saya mau berkata kepada kita, selama Tuhan belum datang, gereja akan punya banyak tantangan bahkan masalah.
Tapi saya mau berkata, ada firman Tuhan yang mengkoreksi kita supaya saya dan saudara menjadi orang-orang yang bisa kembali kepada budayanya Tuhan, supaya saya dan saudara tidak sia-sia beribadah bahkan melayani Tuhan. Justru saya dan saudara akan dibangun dan menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, saya catat saudara-saudara, ternyata ada 3 hamba Tuhan besar yang pernah melayani di Korintus, sehingga jemaat-jemaat Korintus mereka itu bangun tembok, bangun yang namanya kelompok untuk mengidolakan satu hamba Tuhan yang mereka sukai atau cintai. Yang pertama adalah Paulus. Paulus melakukan perjalanan misi yang kedua dan dia ada di salah satu kota namanya adalah Korintus. Firman Tuhan berkata saudara-saudara, ayatnya yang ke-6, tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaian dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah di atas kepalamu sendiri, aku bersih tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Ayatnya yang ke-8, tetapi Krispus, tadi saya dan saudara baca yang Paulus baptis di Korintus, yang dicatat dalam surat 2 Korintus, ada 1 Korintus adalah Kristus. Alkitab mencatat kepala rumah ibadat itu menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Paulus yang punya jasa paling besar di jemaat Korintus. Tapi ketika Paulus berangkat, ada satu hamba Tuhan namanya Apolos. Apolos ini seorang teolog dari Alexandria, Mesir. Apolos ini orang yang sangat-sangat fasih berbicara. Dia punya retorika yang sangat baik, bahkan dia punya teologi, ya saudara, sangat tinggi. Karena Alexandria adalah pusat pembelajaran orang-orang Yahudi pada zaman itu. Nah, ketika dia ada di sana saudara-saudara, ternyata ada banyak orang-orang Korintus yang dimenangkan. Lihat Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 27 sampai ayat 28. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah, perhatikan, menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah atau mendebat orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Ini hamba Tuhan besar yang kedua yang ada di Korintus. Yang ketiga saudara-saudara adalah Petrus. Nah, secara eksplisit tidak dicatat di satu ayat pun Petrus melayani di Korintus. Tapi ada seorang bapak gereja namanya Eusebius. Dia pernah berkata saudara-saudara bahwa secara eksplisit tidak dicatat Petrus pernah pelayanan ke Korintus. Tetapi secara implisit Petrus pernah ke Korintus. Sebab Petrus adalah rasul pertama yang melayani ke bangsa non-Yahudi. Nah, ini 3 hamba Tuhan ini, hamba Tuhan besar. Kalau saudara baca di Alkitab, ini hamba Tuhan yang pintar, yang cerdas, yang diurapi, yang dipakai oleh Tuhan. Tapi yang menjadi masalah adalah mereka ini tidak membangun satu kelompok. Justru yang membangun kelompok adalah jemaat-jemaat Korintus. Jadi mereka tidak pandang lagi, tidak berpikir lagi bahwa mereka ini adalah pengikut Kristus. Tapi mereka berkata, mereka pengikut Paulus, mereka pengikut Apolos, mereka pengikut Petrus. Nah, kadang-kadang orang Kristen itu begitu. Pendeta ini lagi sibuk pelayanan, lagi ngajar, lagi khotbah. Tapi kadang-kadang ada orang Kristen itu yang berkata bahwa ini pendeta favorit saya, yang lain itu tidak bagus, yang lain itu kalah teologianya, yang lain itu khotbah biasa aja, yang lain itu kalau doa orang
biasa aja. Tapi kalau pendeta ini yang saya sukai, itu pendeta hebat. Padahal pendeta tersebut tidak pernah cari kelompok. Pendeta tersebut tidak pernah yang namanya cari golongan, tidak pernah. Tapi kadang-kadang jemaat atau orang Kristen, mereka lah yang membangun kelompok. Saudara hati-hati, hati-hati. Kalau saudara sampai menyukai seorang hamba Tuhan lebih daripada Kristus, maka saudara harus ingat dan sadar bahwa saya dan saudara sedang terlibat di dalam budaya dunia yang tidak cocok dengan budaya kerajaan surga. Pendeta tuh, hamba Tuhan tuh punya karisma. Dia punya karisma tuh 11-12 dengan artis. Makanya ada pendeta kalau ajar sesat, saya pernah nonton di video ya. Itu pendeta kalau marah dengan jemaat, tampilin jemaat saudara. Kenapa? Karena dia ajar. Kalau ada yang tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Dia tidak belajar firman Tuhan. Akhirnya kalau salah pendeta tampar, dia kasih aja. Kenapa? Karena dia tafsir itu firman saudara lurus-lurus. Padahal ingat, kalau engkau tampar orang tidak bersalah, engkau sedang melanggar hukum Taurat. Tapi kenapa? Karena manusia terlalu yang namanya mengidolakan seorang hamba Tuhan sampai dia lupa bahwa itu sesuatu yang tidak alkitabiah. Nah, dengan sederhana saya catat ada dua budaya kerajaan Allah yang Allah mau supaya jemaat Korintus dan saya dan saudara gereja hari ini hidup di dalamnya. Yang pertama adalah kita harus melekat dengan Kristus, bukan mengkultuskan atau mendewakan seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu nabi. Hamba Tuhan itu imam. Hamba Tuhan adalah orang yang Tuhan pakai sebagai pemimpin untuk memimpin satu kelompok atau menyuarakan Injil Yesus Kristus. Tapi ingat, saya dan saudara tidak boleh terjebak di dalam yang namanya mengkultuskan atau mendewakan seorang hamba Tuhan. Ingat, saudara kalau mengkultuskan atau mendewakan seorang hamba Tuhan, satu saat dia jatuh dalam dosa, saudara akan kecewa dengan dia. Percaya aja. Percaya aja. Ada banyak orang tinggalkan gereja, tinggalkan pelayanan. Kenapa? Karena dia melihat dia punya gembala itu seperti seorang malaikat. Saya dulu pernah pelayan di satu gereja GBI di Kupang. Saya masih SMA kelas 3 waktu itu main keyboard. Ada 3 anak muda, pimpin pujian bagus sekali. Saya belum pernah ketemu orang WL di Kupang yang WL-nya bagus begitu. Belum pernah. Termasuk di KPC itu juga. Saya mau bilang belum ada WL yang punya level sense musik, sense worship-nya tinggi seperti itu 3 orang. Mereka sangat mengidolakan mereka hamba Tuhan. Tapi satu saat saudara, hamba Tuhan tersebut terlibat dalam perselingkuhan. Apa yang terjadi? Mereka kecewa dengan hamba Tuhan, kepahitan dengan hamba Tuhan. Bahkan salah satu dari 3 orang ini mantan waria, saudara-saudara. Dia kecewa dengan hamba Tuhan, langsung dia berbalik kembali dan sampai hari ini saudara-saudara jadi kembali waria. Kenapa? Karena terlalu mengidolakan hamba Tuhan. Saudara cek di Alkitab, siapa hamba Tuhan yang paling hebat? Tidak ada. Yang paling hebat adalah siapa? Yesus Kristus. Sebab dia manusia yang tanpa dosa, tanpa noda, tanpa celah. Karena dia adalah Allah. Sementara yang lain ini cuma Allah. Hamba Tuhan perlu hormati. 1 Timotius 5 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata, penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Jadi saudara harus hormati pendeta lebih daripada pejabat. Amin. Lebih daripada anggota dewan, lebih daripada wali kota, lebih daripada apa? Gubernur, lebih daripada apa? Presiden. Sebab
Pendeta pemimpin punya tugas, saya singgung minggu lalu. Dialah yang berjaga-jaga atas jiwa jemaat. Tiap hari pendeta yang doa ke jemaat. Atau pejabat yang doa ke saudara tiap hari. Nanti tunggu bantuan dulu atau tunggu musibah baru pejabat nongol. Itu pun juga bukan pakai uang mereka. Itu pakai uang negara. Tapi hamba Tuhan pemimpin berdoa, bagi firman, konseling, menasihati, dan lain sebagainya. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Jadi hormati saudara itu mutlak. Tapi mengkultuskan jangan. Termasuk saya di sini saudara harus hormati. Tapi ingat, jangan pernah mendewakan saya atau mengkultuskan saya. Jangan pernah. Saya tidak akan pernah suka itu. Kenapa? Karena kalau satu saat saya lemah, saya jatuh, saudara akan kecewa dan tinggalkan ini gereja. Percaya? Tapi kalau saudara pandang Tuhan bahwa Tuhan adalah kepala dari gereja, maka Tuhan juga yang akan pegang kendalikan gereja selama gereja itu masih berlangsung di muka bumi. Amin. Saudara melihat hamba Tuhan hebat siapa? Benihin KKR. Satu Jakarta macet. Terakhir Benihin jatuh dalam dosa. Selingkuh, ajaran sesat, semua tinggalkan dia. Robert Liardon, pendeta yang sering kali berkata pergi pulang surga. Jemaatnya saudara-saudara puluhan ribu di Amerika. Tapi ternyata bertahun-tahun dia terlibat dalam dosa homoseksual. Ketika dia ngomong di atas mimbar, semua jemaat kasih tinggal dia. Jadi kalau saudara mendewakan hamba Tuhan, hati-hati. Hati-hati, saudara tidak akan pandang Kristus lagi seperti jemaat Korintus. Saya ini pengikut Paulus, saya ini pengikut Apolos, saya ini pengikut Petrus. Mereka tuh hamba Tuhan yang biasa. Hanya karena Tuhan pakai mereka, makanya mereka jadi luar biasa. Tapi kalau Tuhan tidak pakai mereka, mereka sudah laku. Lalu ya Paulus bilang, Tuhan datang untuk menyelamatkan semua orang berdosa. Dan dari semua orang berdosa, sayalah yang paling berdosa. Kalau engkau berdosa dan Tuhan tidak pakai, mau jadi apa? Gembel. Tapi karena Tuhan berkenan, sehingga Tuhan bisa pakai. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 12. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka. Ulang lagi di sini. Yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan apa? Yang lain. Alkitab bilang, hormati mereka yang memimpin dan bekerja keras. Makanya saya senang ada di Sinode karismatik. Karena jemaat tuh kadang-kadang mau kudeta pendeta agak takut sedikit. Tapi coba saudara pergi cari di sinode lain. Itu pendeta tuh mereka bisa ru'i kestur dari atas mimbar. Bersyukur kita ada di Sinode Pentakosta karismatik. Jadi jemaat tuh kadang-kadang kalau mau kudeta hamba Tuhan takut. Kenapa? Itu hamba Tuhan diurapi Tuhan. Tapi di lain kadang-kadang pendeta mereka bilang turun. Besok lapor sinode, kasih pindah dia. Saya rasa itu sesuatu yang kurang baik juga. Kenapa? Karena sesalah-salahnya pendeta, ingat dia orang yang sudah didoakan, diurapi oleh Tuhan, ditabiskan untuk jadi hamba Tuhan. Amin. Kalau dia ada salah, kasih tahu, tegur. Kalau dapat kesalahannya, eksekusi dia. Makanya sinode-sinode itu kadang-kadang kalau eksekusi hamba Tuhan ada di momen-momen tertentu, di tingkat-tingkat tertentu. Sinode tidak akan pecat dia. Kenapa? Karena kasih kesempatan buat dia untuk bertobat. Tapi kalau sampai dia ulang lagi, berarti tidak ada kata maaf lagi. Eksekusi. Nah, Paulus mau bilang kepada jemaat Korintus, dan kita semua pada pagi hari ini, kita harus lebih melekat dengan Tuhan Yesus Kristus.
daripada mengkultuskan atau mendewakan seorang hamba Tuhan. Saudara kalau lengket dengan Tuhan, saudara tidak akan percaya, tidak akan pernah kecewa dengan Tuhan Yesus Kristus. Percaya, tidak akan pernah. Loh, Dia Allah. Saudara mau kecewa dari mana? Saudara sakit, Dia sembuhkan. Saudara susah, Dia hibur. Saudara kekurangan, Dia limpahkan. Saudara mengalami banyak pergumulan, Dia selesaikan. Tapi kalau hamba Tuhan, saudara, tidak sehebat Yesus Kristus yang bisa tanggulangi semua yang saya dan saudara gumuli dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Dia masih manusia. Amin. Hamba Tuhan, hormati. Tapi jangan kultuskan atau jangan mendewakan hamba Tuhan. Karena Alkitab tidak pernah mencatat hal tersebut. Bahkan Paulus berkata bahwa mereka semua orang yang melayani hanyalah hamba-hamba Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa kita pelajari budaya kerajaan Allah adalah erat bersatu, sehati sepikir, seia sekata. 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Saudara lihat 1 Korintus pasal 3 ayat 5 sampai 9. Ini Paulus marah dengan ini jemaat, saudara-saudara. Jadi apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya? Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Jadi mereka pun karunia, mereka punya karisma, mereka punya gaya pelayanan itu berbeda-beda. Tapi ingat saudara-saudara, mereka adalah orang-orang yang Tuhan pakai. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Betul. Paulus yang tanam jemaat Korintus. Apolos datang dari Efesus, saudara-saudara. Dia ngajar di situ dan lebih banyak orang lagi percaya kepada Kristus. Paulus tidak pernah berbangga bahwa semua itu semata-mata jasanya. Tidak. Tapi dia bilang dia yang tanam, Apolos yang siram. Tapi yang memberi pertumbuhan siapa? Lu mau siram tiap hari, tapi kalau Tuhan tidak beri pertumbuhan, tidak akan bisa. Amin. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan yang penting adalah Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi siapa yang lebih penting? Apolos? Paulus? Petrus? Mereka gak penting. Tanpa mereka tidak ada di Korintus sekalipun, Tuhan bisa pakai orang lain untuk ada di Korintus. Bisa. Bahkan Tuhan bisa buat orang Korintus bertobat, saudara. Mungkin itu lewat badai, lewat bencana, atau cara apapun. Pokoknya Tuhan punya banyak cara untuk bisa bikin orang Korintus itu bertobat. Tapi Tuhan memang mau pakai Paulus, mau pakai Apolos, mau pakai Petrus. Tapi yang paling penting dari semua adalah saudara-saudara adalah Allah, karena Allah lah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Sama-sama baca. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Tepuk tangan saudara-saudara. Jadi Paulus yang hebat, Apolos yang hebat aja sadar mereka tuh nothing. Nah hamba Tuhan sekarang kalau gaya lebih dari Paulus dan Apolos, kasihan deh lu. Lu punya nama, lu punya pelayanan tidak dicatat di dalam Alkitab.
Tapi Paulus, Apolos, Petrus dan lain sebagainya dicatat di dalam Alkitab. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang sok-sokan, baru dipakai Tuhan sedikit, kaya sedikit, gereja besar saudara, sombongnya minta ampun. Orang undang khotbah mau tinggal hinap di hotel yang mewah, pasang tarif berkhotbah, dijemput harus pakai mobil ini. Aduh kasihan deh lu. Sampai surga Tuhan bilang betosan kenal sama lu. Kenapa? Lu sudah dapat upah di bumi, lu melayani. Tahu usah, biasa aja. Biasa aja. Amin. Kemarin saya diundang khotbah pelayanan. Khotbah saudara ambil 1 jam. Banyak orang diberkati. Saya doakan orang. Saya pulang tidak dapat PK itu. Orang tidak kayak saya PK. Mereka bilang, Pak Andre makasih ya. Nanti kita undang lagi khotbah. Saya bilang siap. Kalau ada waktu di khotbah. Saudara mau cari amplop melayani. Saudara cuma dapat yang bisa dihitung. Tapi kalau saudara melayani seperti khotbah minggu lalu, saya dan saudara akan dapat upah yang tidak akan pernah layu, saudara-saudara. Amin. Tak usah cari-cari begitu. Makanya saya belajar diri saya. Orang undang dimanapun, terima. Kalau ada yang sudah undang, kalau mungkin pelayanan kecil, ada yang tiba-tiba undang besar, jangan cancel yang kecil dan terima yang itu besar. Tukar, jangan. Karena belum tentu yang khotbah di besar dapat PK lebih besar daripada khotbah di tempat yang kecil. Kadang-kadang mungkin Tuhan utus orang untuk memberkati kamu di tempat yang kecil tersebut. Amin. Tidak ada apa-apa kita nih, semua nol. Nothing, saudara-saudara. Tidak ada. Nah, Paulus mau ini jemaat ini saudara-saudara bersatu. Kenapa? Karena Tuhan Allah Tritunggal pun juga satu. Yesus sebelum naik ke surga, dia pernah berdoa untuk murid-muridnya dan orang-orang percaya. Doa untuk apa? Supaya mereka semua menjadi satu. Mari kita lihat Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, atau bukan untuk rasul-rasul murid-muridnya saja, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi apa, saudara-saudara? Satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Nah, Allah Tritunggal aja satu. Masa orang Kristen terpecah-pecah, saudara-saudara? Ini bukan budaya kerajaan Allah, bukan. Kadang-kadang kalau kita bicara tentang kekristenan, ada doktrin-doktrin primer yang semua kekristenan harus satu. Doktrin tentang Allah, doktrin tentang Kristus, doktrin tentang Alkitab, doktrin tentang Roh Kudus, doktrin tentang keselamatan. Ini satu. Tapi kadang-kadang ada doktrin-doktrin sekunder yang tidak perlu satu. Contohnya, di gereja Injili dan Reform itu tidak sembarangan, atau orang-orang kadang-kadang tidak mengajarkan jemaat untuk punya karunia berbahasa roh. Boleh ada, tapi ada yang menafsirkan. Tapi kalau di karismatik, kadang-kadang pendeta suruh semua jemaat berbahasa roh. Padahal memang karunia bahasa roh itu karunia. Yang namanya karunia tidak semua orang dapat sama rata. Beda-beda. Makanya saya tidak pernah larang saudara di sini berbahasa roh. Kalau dapat karunia bahasa roh, pakailah untuk penyembahan. Tapi kalau saudara pakai menyampaikan firman Tuhan, harus ada yang bisa menafsirkan.
tafsirkannya sesuai dengan Alkitab. Nah, kadang-kadang saudara-saudara, hal-hal sekunder ini itu terjadi keributan. Makanya YouTube sekarang itu saudara rame. Saya termasuk salah satu pendeta karismatik yang sudah bicara ini kurang lebih sudah sekitar 24 hari dengan hal-hal begini. Tapi ada hal-hal yang saya pun juga tidak sepakat dengan pendeta-pendeta Injili dan Reform. Tapi kalau sudah doktrin sekunder, tidak apa-apa, kita beda, tidak masalah. Yang penting jangan ribut. Amin. Tak usah ribut-ribut. Kenapa? Karena kalau kita ribut, kita ini bukan ciri dari anak-anak Tuhan. Yesus berdoa supaya murid-muridnya menjadi satu. Saudara menghitung denominasi sinode, hampir 4.000 denominasi atau sinode. Nah, kalau ada yang bilang saya pun sinode yang lebih benar, saya lebih benar, semua tidak masuk surga ini. Loh, kok bakalai gara-gara doktrin-doktrin yang harusnya tidak perlu diributkan. Kalau doktrin dasar dipertahankan. Tapi kalau doktrin-doktrin yang tidak dasar atau doktrin sekunder tidak apa-apa. Contohnya orang karismatik kan selalu doa dan puasa. Banyak aliran-aliran di luar Pentakosta karismatik tidak percaya doa puasa, tidak perlu doa puasa. Loh, kalau kita percaya itu apa yang salah? Lakukan aja. Tapi jangan gara-gara kita doa puasa, engkau tidak doa puasa terus kita ribut. Loh, jangan dong. Tidak usah. Tuhan mau supaya apa? Kita ini sehati. Satu Tuhan, satu ajaran. Jemaat Korintus dan orang percaya harus unity. Karena kalau tidak, saudara-saudara, kita ini akan jadi orang Kristen yang ribut terus. Dan ingat, orang bisa lihat kekristenan karena ada unity di situ. Oh, orang lihat, oh mereka nih orang Kristen. Makanya Paulus tegur mereka nih. Karena jangan sampai mereka ribut, tiba-tiba ada orang bilang, loh, kok ini gereja model begini? Ada yang suka pendeta yang satu, dia bilang, sudah kamu bikin gereja aja. Ada yang suka pendeta yang satu, dia bilang, udah, keluar aja, bikin gereja aja. Padahal sebenarnya tidak perlu demikian, saudara-saudara. Orang yang hidup dalam budaya kerajaan Allah, tunduk mutlak kepada firman Tuhan Allah Tritunggal. Tak usah aneh-aneh. Hiduplah sehati, seia, sekata, sepikir. Memang susah, saudara-saudara, kalau satukan orang di gereja itu susah. Suku aja udah beda, muka aja udah beda, rambut aja udah beda, karakter aja, temperamen aja udah beda. Tapi saya mau bilang, perhatikan firman Tuhan pagi hari ini. Kita semua harus tunduk, takluk, unity di dalam Tuhan dan di dalam satu ajaran. Kalau lihat ada yang menyimpang, ada yang kurang-kurang, tegur dia. Angkat mata. Kalau tidak mau dengar, tegur dengan lebih keras. Kalau tidak mau dengar lagi, umumkan di jemaat. Supaya apa? Dia bertobat dan dia sadar. Kenapa? Karena itu pola pastoral atau pola penggembalaan. Jadi jangan ada yang terkotak-kotak di tempat ini. Amin. Mumpung pendeta masih satu di sini. Kalau sampai ada pendeta 3-4, ada yang bilang, saya pro Pak Andre, saya pro Pak ini. Oh, habis gereja kacau. Dan saya mau berkata, saya tidak akan pernah izinkan siapapun yang bikin kacau gereja. Tidak akan pernah. Kalau kau mau bikin kacau, cari gereja lain yang bisa bikin kacau. Tapi jangan pernah ada di tempat ini. Sebab budaya kerajaan Allah bukanlah budaya kekacauan. Tidak. Semua harus unity, tunduk, saudara-saudara, di bawah yang namanya otoritas firman Tuhan Allah Tritunggal. Lihat 1 Korintus 3 ayat 3-4. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Jadi kalau di gereja ada yang iri hati, ada yang kurang hati, ada yang berselisih, itu bukan manusia surgawi. Itu manusia duniawi. Ingat,
dalam jajak pendapat atau berdialog atau rapat dalam pelayanan, tidak semua saran-saran saudara itu diterima. Ingat, tidak semua. Ada yang diterima, tapi ada juga yang tidak diterima. Jangan seperti pendeta-pendeta yang sidang sinode. Kalau ada yang tidak terima, ada angkat kursi lempar tuh. Ini pendeta lu sidang sinode, bayangkan aja. Jemaat masih lebih daripada pendeta. Jemaat kan kalau rapat pendeta ngomong iya pak, oke kalau begitu begini. Pendeta itu tidak ada, lempar kursi. Ini pasti dan kalau Tuhan Allah datang semua saudara lecur terangkat, tinggal di situ udah semua. Kok semua ribut nah? Kenapa? Hanya mau jadi pemimpin. Saya ini orang yang tidak sembarangan gila-gila mau jadi pemimpin. Jadi pemimpin itu berat saudara, capek. Jadi kalau ada yang iri hati, ada yang berselisih, dia bukan manusia surgawi. Dia tidak hidup dalam budaya kerajaan Allah, tapi dia manusia apa? Duniawi. Makanya bereskan kita hati, kita punya pikiran. Amin. Hal-hal batiniah itu yang paling dibereskan, yang paling pertama. Jangan hal-hal lahiriah. Saudara cuma make over rambut, wajah, badan, tapi hati, pikiran tidak di apa? Make over. Yang lagi make over jangan tersinggung. Bagus itu, saya senang. Itu tanda saudara maju. Saudara diberkati. Tapi ingat, yang di dalam inilah yang harus nomor satu. Amin. Makanya Paulus bilang, sekalipun manusia jasmania kita semakin merosot, tapi manusia batiniah kita dibaharui dari hari ke hari. Sebab manusia batiniah, roh atau jiwa kita itu yang paling utama. Saudara moral, saudara punya wajah badan, ingat mati jadi kembali di tanah. Dan ingat saya dan saudara punya debu tanah itu tidak ada nilai. Amin. Jadi jangan ada yang rawat-rawat seperti itu, jangan. Manusia batinnya harus dirawat. Kenapa? Ubah kita pun sikap hati, pikiran. Oh saya ada di tempat ini, saya harus bawa damai di sini. Saya ada di tempat ini, saya tidak boleh jadi troublemaker di tempat ini. Jangan saudara di sini ada yang bilang, aku dia sudah datang lagi, udah. Kabur. Orang tidak suka dengan saudara, jangan. Kalau dalam hal benar, saudara pegang prinsip. Tapi kalau salah, berubah. Amin. Satu. Allah Tritunggal itu satu. Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Berarti kita ini golongan apa? Manusia rohani. Harus rubah. Hidup harus apa? Unity. Jadi kalau ada yang kasih masukan, kasih saran di tempat ini, kalau saya tidak terima minta maaf, saudara jangan kurang hati. Mungkin besok-besok ide saran dari saudara itu saya terima. Tapi kalau hari ini belum diterima, ya jangan kurang hati. Jangan saudara ribut, jangan saudara berkelahi dalam gereja, jangan saudara-saudara. Kita semua ini tidak dapat untung apa-apa di dunia ini. Nanti kita mati baru kita dapat upah dari Tuhan. Selama ada di dunia, ayo saya dan saudara hidup bergereja, hidup di dalam budaya kerajaan Allah. Yang kedua adalah apa saudara? Unity. Amin. Bersatu. Mazmur bilang, kalau saya dan saudara bersatu, itu seperti minyak urapan yang turun dari atas yang namanya kepala Harun, turun ke janggut kemudian kemana saudara-saudara? Jubah. Itu tanda diberkati, dikenan oleh Tuhan. Saya yakin kalau gereja di tempat ini berubah, maka budaya kerajaan Allah yang ada di tengah-tengah gereja di tempat ini. Yang pertama, jangan mengkultuskan hamba Tuhan atau mendewakan hamba Tuhan. Tetapi apa saudara-saudara? Melekat kepada Kristus. Yang kedua, seia, sekata, sehati, sepikir. Hidup dalam unity. Saya percaya KPC akan kuat, akan Tuhan pakai menjadi terang sampai
bangsa-bangsa. Tepuk tangan saudara-saudara. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.